Semuanya, kembali lagi bersama saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu cek recheck. Sekarang saya akan membahas modul 11 unit 2, yaitu cek recheck. Nah, di unit 2 kita akan membahas materi tentang yang pertama, analisis hasil usaha budidaya pembenihan ikan. Yang kedua, pembuatan laporan laba rugi usaha budidaya pembenihan ikan. Nah, materi pertama yaitu analisis hasil usaha budidaya pembenihan ikan. Sebelum membuat analisis usaha pembenihan ikan, penting untuk memahami kembali konsep modal yang dibutuhkan, yaitu modal investasi awal, modal kerja, dan modal operasional. Modal investasi awal adalah modal yang diperlukan untuk memulai usaha dari nol. Ini mencakup biaya pembuatan atau pembelian wadah budidaya seperti kolam, mesin pompa air, pembakaran untuk keamanan, jaring, selang, tabung oksigen, serta gudang penyimpanan pakan ikan. Nah, modal kerja adalah modal yang digunakan untuk proses produksi benih ikan. Ini mencakup biaya untuk membeli induk ikan, media pemijahan, dan alat-alat budidaya seperti seser, baskom grading, ember, dan alat untuk kualitas air. Nah, modal operasional adalah biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan untuk menjalankan usaha. Modal ini terbagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi, seperti gaji pegawai dan penyusutan alat seperti kolam, jaring, dan pompa air. Sementara itu, biaya variabel bergantung pada jumlah produksi seperti biaya pakan ikan, vitamin, obat-obatan, plastik kemasan, biaya transportasi, dan listrik. Berikut contoh perhitungan laba rugi pada usaha pembenihan. Analisis kelayakan usaha dapat dilakukan dengan perhitungan benefit dan cost ratio. Konsep ini digunakan untuk menilai apakah suatu usaha layak dijalankan dengan membandingkan manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. B. Strip C atau rasio juga membantu investor dan kreditor dalam mengambil keputusan terkait prospek usaha di masa depan. Perhitungannya dilakukan dengan rumus tertentu, di mana hasilnya membentukkan kelayakan usaha. Jika B atau C rasio lebih dari 1, usaha dianggap menguntungkan dan layak untuk dilanjutkan. Sebaliknya, jika B atau C rasio kurang dari 1, usaha dianggap merugikan dan sebaiknya tidak diteruskan. Nah, berdasarkan analisis didapatkan B atau C rasio sebesar 1,94, yang berarti setiap Rp 1 rupiah yang dikeluarkan menghasilkan 1,94 rupiah. Dengan demikian, usaha ini layak untuk dilanjutkan karena berpotensi memberikan keuntungan. Yang kedua yaitu pembuatan laporan laba rugi usaha budidaya pembenihan ikan. Tujuan laporan laba rugi adalah untuk memudahkan analisis keuangan, melihat kenaikan atau penurunan laba, serta pengidentifikasian faktor yang paling mempengaruhi keuntungan atau kerugian. Berikut langkah sederhana untuk membuat laporan laba rugi. Yang pertama, mencatat semua transaksi, semua pemasukan dan pengeluaran harus dicatat secara rinci. Pendapatan berasal dari penjualan benih, sedangkan pengeluaran meliputi biaya operasional seperti gaji karyawan, listrik, air, dan penyusutan modal. Nah, berikut contoh transaksi harian. Nah, yang kedua, membuat neraca saldo. Setelah mencatat transaksi dalam bentuk besar, perlu dibuat neraca saldo untuk memastikan keseimbangan antara debit dan kredit. Yang ketiga,
Menyusun laporan laba rugi, laporan ini mencakup identifikasi usaha, periode laporan, serta 3 aspek utama yaitu pendapatan total, biaya total, dan laba atau rugi. Pada laporan laba rugi pada skala rumah tangga ataupun pemula bisnis, terdapat 3 komponen tersebut adalah yang pertama, penjualan, mencatat total pendapatan dari hasil penjualan meningkat. Yang kedua, beban operasional. Di dalamnya ada biaya penjualan, yaitu pengeluaran terkait pemasaran produk, dan biaya administrasi, yaitu termasuk biaya manajemen listrik, internet, dan keperluan lainnya. Yang ketiga, pendapatan biaya lain. Nah, bagian ini mencakup pengeluaran di luar biaya operasional seperti pajak, bunga, atau pendapatan tambahan. Jika ada biaya tambahan, bagian ini bisa diabaikan. Nah, laporan laba rugi membantu membudidayakan ikan, mengevaluasi usaha, memastikan keuangan tetap stabil, dan menentukan langkah strategi untuk meningkatkan keuntungan. Oke, karena kita sudah mempelajari unit 1 dan 2, sekarang saatnya kita uji kemampuan lewat asesmen. Siap-siap tunjukkan yang terbaik dan buktikan sejauh mana pemahamanmu. Let's go! Sebelumnya terima kasih. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkota.com, Facebook PKB Malkota Mananjaya, Instagram PKB Malkota Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkota.